Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Peta konsep yang akan dibahas kali ini meliputi: yang pertama, pengertian pelecehan seksual. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan HAM dan landasan penegakan hukum untuk memberantas pelecehan seksual. Yang ketiga, faktor penyebab maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan dampaknya bagi pelaku, korban, serta masyarakat sekitar. Yang keempat, upaya masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang kelima, tanggapan dan solusi dari kita terkait kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang pertama yaitu pengertian. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitasi korban. Menurut Winarsunu 2008, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki korbannya. Bentuknya dapat berupa pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis atau emosional. Undang-Undang tentang Perlindungan HAM. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Ayat 1 dan Ayat 3, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan tentang Hak Asasi Manusia. Isi dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari 10 bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara garis besar meliputi Pasal 9 yaitu hak untuk hidup, hak mempertahankan hidup, hak memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, serta hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 10, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 11, hak mengembangkan diri. Pasal 12, hak memenuhi kebutuhan dasar. Pasal 13, hak meningkatkan kualitas hidup. Pasal 14, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 15, hak memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan sosial. Pasal 17, hak memperoleh keadilan. Pasal 18, hak memperoleh kepastian hukum. Pasal 19, hak persamaan. Landasan penegakan hukum tentang pelecehan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak mengenal pelecehan seksual. Yang ada adalah tindak pidana kejahatan kesusilaan, yang antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan. Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP. Bunyi pasal 285 dan 289 KUHP. Pasal 285. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan pasal 289 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Oke, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu faktor penyebab maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan dampaknya bagi pelaku, korban, serta masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu faktor penyebab maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang kedua yaitu dampaknya marak kasus pelecehan seksual terhadap perempuan.
Oke, next. Oke, yang pertama yaitu faktor penyebab maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. 1. Faktor natural atau biologi. Pada faktor natural biologi ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Contohnya ketidaktahuan dan keingintahuan perempuan yang tinggi sehingga tertipu daya oleh pasangan. Ini contohnya, ini perempuannya cenderung kurang pengetahuan tentang seksual. Yang kedua yaitu keinginan atau nafsu. Ini cenderung prianya yang lebih nafsu atau lebih berkeinginan untuk melakukan seksual, jadi penyebab pelecehan seksual. Oke, yang ketiga penyakit bawaan atau hiperseksual. Ini penyakit bawaan atau hiperseksual ini penyakit yang ketagihan seksual gitu dan lain-lain. Oke, yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Pada faktor ini dijelaskan bahwa manifestasi atau pendapat dari sistem patriarkal di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di mana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Contohnya penampilan perempuan terutama remaja yang cenderung lebih dewasa dari umur semestinya. Ini contoh seperti perempuan yang berdandan berlebihan, berpakaian ketat dan mengumbar aurat seperti itu. Cenderung wanitanya sih yang lebih disalahkan. Yang kedua yaitu kesempatan atau keadaan perempuan saat pulang kerja atau sekolah yang terlalu malam atau melewati daerah yang jauh dari tingkat keramaian penduduk itu dan lain-lain. Oke, next, selanjutnya poin kedua. Oke, poin kedua yaitu dampak maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Oke, dampak pelaku. 1. Akan diberi sanksi seperti hukuman atau denda atau sutek kebiri itu ya. Yang kedua, dikucilkan di masyarakat setelah dikeluarkan dari hukuman itu biasanya bersosialisasi atau mencari pekerjaan itu susah. Yang ketiga itu introvert atau orang tersebut lebih suka untuk menyendiri dan lain-lain. Oke, yang kedua dampak korban. Trauma yang mendalam, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Ini masuk berhubungan dengan bunuh diri, gangguan kejiwaan atau rasa trauma yang terberat, itu maksudnya ya dikucilkan di masyarakat seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu penularan penyakit menular seksual. Ini yaitu dampak dari fisiknya, lebih ke dampak ke fisiknya seperti penularan penyakit menular seksual atau PMS dan lain-lain. Oke, yang ketiga lanjutnya dampak masyarakat sekitar. Itu cenderung masyarakat mengucilkan korban dan pelakunya, marah dan emosional, lebih berhati-hati dalam menjaga anak perempuannya. Berikutnya adalah upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang pertama yaitu masyarakat harus bersikap perhatian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Ini menjadi hal yang penting karena apabila di dalam lingkungan terdapat sebuah tindakan yang menjurus ke pelecehan seksual, maka masyarakat akan menjadi orang yang pertama kali tahu dan seharusnya masyarakat menjadi orang yang pertama kali menindak hal ini sehingga tidak akan terjadi pelecehan seksual. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi tentang menghargai perempuan dan membentuk LSM untuk kegiatan perempuan yang lebih terarah dan bermanfaat sehingga perempuan tidak dianggap remeh. LSM ini memiliki peran yang penting untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh perempuan sehingga perempuan dapat merasa percaya diri dan tidak diskriminasi di dalam lingkungannya. Yang ketiga yaitu senantiasa mawas diri dan meningkatkan spiritualitas agar terhindar dari hal buruk. Ini menjadi hal yang penting karena dengan meningkatkan spiritualitas kita percayakan segala urusan kita kepada Tuhan.
kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, kita berdoa, Tuhan akan melindungi kita dari segala hal buruk, melindungi kita dari orang-orang yang jahat, dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yang keempat yaitu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena media sosial merupakan wadah tanpa batas waktu dan tanpa batas ruang, sehingga sangat mudah dijangkau oleh orang-orang yang mungkin memiliki niat buruk kepada kita. Berikutnya adalah upaya masyarakat dalam mengatasi kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Mengatasi kasus artinya adalah ketika kasus ini sudah terjadi, lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama yaitu masyarakat tidak boleh main hakim sendiri apabila pelaku tersebut tertangkap. Karena mengingat Indonesia adalah negara hukum, semuanya sudah diatur di dalam undang-undang, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh pelaku pasti akan diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan. Yang kedua yaitu masyarakat harus merangkul korban pelecehan seksual untuk mengurangi beban dan tekanan pada diri korban. Karena korban ini tentunya mengalami tekanan tersendiri di dalam dirinya, sehingga perlu dibimbing, perlu dikawal, perlu dirangkul oleh masyarakat sehingga korban akan merasa dia tidak sendirian. Kemudian apabila ditemukan kasus, maka masyarakat harus segera melapor kepada pihak yang berwajib agar ditangani sesuai prosedur hukum. Ini tindak lanjut dari poin pertama, yaitu apabila masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, maka masyarakat harus melapor kepada pihak yang berwajib, karena tentunya pihak yang berwajib akan memproses semua itu sesuai prosedur hukum yang telah ditetapkan di negara Indonesia ini. Lalu, apakah hanya masyarakat yang perlu melakukan upaya-upaya ini? Tentunya tidak. Pemerintah juga harus memiliki upaya untuk mencegah dan mengatasi tindak pelecehan seksual ini. Yang pertama, pemerintah mengadakan kurikulum khusus untuk pendidikan karakter terhadap anak, sehingga ketika anak bangsa ini bertumbuh maka akan memiliki karakter yang baik. Yang kedua, pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat penyintas kekerasan dan pelecehan seksual mengadakan pelatihan menulis bagi perempuan untuk memberi kesadaran kepada mereka akan perubahan lingkungan mereka, sehingga perempuan akan lebih mawas diri dan lebih mengetahui apa sih yang seharusnya mereka lakukan jika terjadi perubahan lingkungan yang semacam ini di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, pemerintah rutin mengadakan patroli untuk memastikan lingkungan masyarakat aman dan tidak ada gerak-gerik mencurigakan yang menjurus kepada adanya tindak pelecehan seksual. Ini penting dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap lingkungan masyarakat dan bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap kehidupan di masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga melakukan sosialisasi dengan menggandeng Komisi Perlindungan Perempuan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan perempuan. Sosialisasi ini penting sebagai bentuk menyadarkan masyarakat betapa buruknya tindakan pelecehan seksual, betapa perlunya kita menghargai sesama, menghargai khususnya untuk perempuan. Lalu, apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi terjadinya pelecehan seksual ini? Karena mengingat kasus pelecehan seksual ini sangat marak di negeri ini. Yang pertama yaitu menghukum pelaku dengan hukuman setimpal. Ini tentunya sudah diatur di dalam undang-undang. Yang kedua yaitu memberi konseling kepada korban sebagai bentuk perlindungan mental terhadap korban. Karena tentunya korban yang mengalami pelecehan ini akan merasa dirinya begitu tidak dihargai di dalam masyarakat, mentalnya akan down secara otomatis, dia akan merasa depresi, frustasi, dia akan mungkin melakukan tindakan yang mungkin membahayakan dirinya atau bahkan bisa melakukan bunuh diri, sehingga pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan konseling kepada korban. Berikutnya yaitu meningkatkan kinerja Komnas Perlindungan Perempuan untuk lebih memperhatikan betapa seriusnya kasus pelecehan seksual ini, sehingga Komisi Perlindungan Perempuan ini harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk melindungi perempuan, bagaimana perempuan supaya tidak diremehkan oleh orang, supaya perempuan dihargai di dalam lingkungan, tidak mengalami diskriminasi sehingga tidak akan mengalami pelecehan seksual tentunya. Yang kelima yaitu
Tanggapan dan solusi dari kita terkait kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Tanggapan. Maraknya kasus pelecehan seksual semakin memprihatinkan. Padahal, undang-undang sudah dengan jelas mengatur sanksi dan hukuman bagi pelaku. Namun tetap saja masih banyak pelaku pelecehan. Ini dikarenakan pelaku tidak memahami makna undang-undang dan bersikap acuh terhadapnya. Sebagai generasi muda, respon kita adalah berusaha memperhatikan perubahan lingkungan di sekitar dan lebih memahami bagaimana caranya menyikapi lingkungan yang semakin berkembang agar terhindar dari hal-hal buruk seperti pelecehan seksual. Solusi: jangan sembarangan bergaul dengan orang yang tidak terlalu kita kenali, harus bersikap tegas dan berani memberikan teguran pada si pelaku, serta jangan takut untuk melaporkan pelecehan seksual pada pihak yang berwenang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.